Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Tentu baik saja bukan? Gimana dengan liburannya hari minggu kemarin? Tentu sangat menyenangkan bukan? Berliburan bersama keluarganya. Ya mungkin liburannya tidak jauh-jauh betul, karena kita dalam wabah COVID-19. Bisa jadi kamu liburan, bisa jadi kamu tidak liburan, hanya berkumpul dengan keluargamu. Anak bapak semuanya, masih ingat pelajaran kita terlampau? Hari ini kita lanjutkan materi yang sama, tapi beda. Ini adalah subtema 2, judulnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masih ingat di video yang kemarin, yang telah lalu? Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ini adalah lanjutannya anak bapak semuanya. Ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk yang lain. Ya, sama dengan ciri-cirinya dengan makhluk yang lain. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak bapak, gimana? Masih ingat yang bapak bilang kemarin? Pertumbuhan waktu masih bayi, agak lebih di atas bayi sedikit, remaja, dan dewasa sampai tua. Masih ingat? Ya, tentu kamu siap. Kalau kamu lupa, kamu harus putar lagi video bapak yang kemarin. Judulnya ciri-ciri makhluk hidup. Oke? Nah, bapak lanjutkan. Pertumbuhan manusia terjadi di dalam kandungan. Nah, semenjak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar, ya, dari bayi tadi itu hingga dewasa. Ya, setelah dewasa pertumbuhan manusia berhenti. Tak ada lagi pertumbuhan anak bapak semuanya, ya. Tak ada lagi. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nanti kita bahas dan ulas ya anak bapak semuanya. Anak bapak semuanya, kita harus menghargai perbedaan di antara kamu. Baik di dalam keluargamu, kamu dengan adikmu, dengan kakakmu. Begitu juga nanti apabila suatu saat kita berkumpul di sekolah kembali. Tentunya kita doakan COVID-19 ini cepat berakhir. Nah, di dalam perbedaan ini, kamu tidak boleh mengejek kakakmu kah, adikmu, apabila dia mempunyai kekurangan seperti terlalu gemuk atau terlalu kurus. Kamu harus menghargai itu. Oke anak bapak semuanya? Nah, perubahan tinggi dan berat pada badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Ya nak ya? Berbeda-beda ya. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan. Nah, itu makanan ya, kebiasaan olahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tuanya. Kurus atau gemuk itu adalah bisa jadi faktor dari keturunan orang tua atau dari pengaruh makanan. Jadi itu hal yang wajar ya Bapak ya. Yang penting kamu tidak boleh tidak boleh untuk mengejek temanmu yang terlalu gendut kah atau terlalu kurus. Oke anak bapak semuanya, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Paham anak bapak semuanya? Anak bapak semuanya, kembali bapak lanjutkan. Sikap saling menghormati. Nah, sikap saling menghormati harus kita miliki setiap manusia. Apa anak bapak semuanya? Setiap manusia harus memiliki sikap menghormati. Sikap saling menghormati antar sesama manusia, termasuk ke dalam pengamalan sila kedua dari Pancasila. Paham anak bapak semuanya itu? Itu adalah termasuk dari pengalaman sila kedua. Ayo, apa kira-kira bunyinya pengalaman sila kedua? Hah? Apa kamu tahu?
Ya, oke, benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Kemanusiaan adil dan beradab, anak bapak semuanya. Lambangnya adalah rantai. Oh, iya, rantai. Nah, simbol sila itu kedua tersebut adalah rantai. Ini artinya, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Apa nama bapak semuanya? Apa bapak bilang tadi? Ya, betul. Nilai-nilai kemanusiaan, ya. Bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Makanya kita jaga sikap kita untuk saling menghormati antar sesama manusia. Bapak ulangi, kita harus saling menghormati antar sesama manusia. Paham Bapak semuanya? Sampai situ anak bapak semua udah paham? Kalau belum paham, mundurkan lagi video ini ya. Bapak masuk pertanyaan yang pertama. Apa anak bapak semuanya? Pertanyaan yang pertama. Segera kamu ambil bukumu, penamu, catat soalnya baik-baik. Udah semuanya? Udah siap? Udah persiapkan alat-alatnya untuk menjawab pertanyaan ini? Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu lakukan? Bapak ulangi, apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat temanmu yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi? Ya, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu mengambil benda di atas tempat yang tinggi? Apa sikapmu? Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua nih. Simak baik-baik pertanyaannya. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaannya. Sikap apa yang kamu lakukan? Bapak ulangi. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan maksudnya. Sikap apa yang kamu lakukan? Oke, dua pertanyaan. Ya, nanti ada sesi terakhir, ada satu lagi ya, anak bapak. Yang ini kamu catat di buku. Jawabannya juga ya. Jangannya pertanyaannya aja, jawab nggak ada. Oke, anak bapak semuanya. Oke, sip. Baiklah anak bapak semuanya. Sekarang, apa kamu masih ingat di awal tadi pembicaraan kita tentang pertumbuhan? Bagaimana kamu dari bayi, ya, udah mulai merangkak, berdiri, masuk sekolah, ya, apakah itu masuk sekolah PAUD dulu, atau TK, atau langsung SD, sampai kamu remaja dan selanjutnya. Oke, Bapak semuanya, masih ingat apa yang Bapak ceritakan di awal tadi? Oke, kita masuk kepada pertanyaan ketiga. Masih ingat kata Bapak tadi kan? Yang pertama tadi dua, ini yang ketiga, yang terakhir. Nah, pertanyaannya adalah, siapkan bukumu lagi dengan penamu, jangan lupa catat baik-baik pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini ada 3, tapi dia termasuk dalam satu soal. Anak bapak semuanya. Yang pertama, kamu tanyakan kepada orang tuamu ya. Pertanyaan ini adalah, berapa berat badanmu saat lahir? Nah, ya, berapa berat badanmu di saat lahir? Ini kamu tanyakan kepada orang tuamu. Kamu tidak bisa menjawabnya, karena kamu kan yang lahir, ya, betul kan? Nah, oke. Yang berikutnya masih dalam satu soal ini juga. Kapan kamu mulai bisa berjalan? Ya, kapan kamu mulai bisa berjalan? Ini juga ditanyakan kepada orang tuamu.
Oke. Selanjutnya adalah kapan kamu bisa berbicara? Oke, anak bapak semuanya, tanyakan kepada orang tuanya. Oke. Soal hanya ada 3 ya. Yang pertama, yang kedua tadi sudah, yang ini ketiga. Tapi yang ketiga ini terdiri dari 3 pertanyaan dalam satu soal ini. Cuman nilai 1 juga. Apa? Pertanyaan yang ketiga yang terakhir ini, bapak semuanya. Pertanyaannya adalah kamu catat pertanyaannya dan kamu ajukan pertanyaan kepada orang tuamu. Bapak ulangi lagi ya. Atau kamu lupa? Yang pertama tadi, yang ketiga, soal 3. Yang pertama, berapa berat badanmu saat kamu lahir? Yang kedua, kapan kamu bisa berjalan? Yang ketiga, kapan kamu bisa berbicara? Tanyakan kepada orang tuamu. Oke, nak semuanya. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini ya, dan Bapak ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah membantu belajar di rumah karena kita masih wabah COVID-19, belum bisa ke sekolah. Kita tunggu keputusan dari pemerintah kapan kita bisa ketemu tatap muka ya anak bapak semuanya. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ayah bunda yang sudah mendampingi Ananda, anak bapak semuanya ya. Semoga anak bapak memahami materi yang bapak berikan melalui video pembelajaran jarak jauh ini ya bapak. Untuk ayah bunda terima kasih telah mendampingi. Kita doakan semoga cepat wabah ini segera berlalu dari bumi Indonesia dan kita bisa bertatap muka anak bapak sama bapak. Oke, bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.